Dan kali ini akan kita dengarkan bersama-sama maudhu hasanah yang akan disampaikan langsung Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA, dan saya khawatir kualat, makanya silahkan sampai subuh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil kawagis, wal ulama wal asatid, wa ala ruksihim waliullah waliu termas Gus Fuad, Gus Lukman, wali kutub termas lah min akhtobil tamaniyah, dan para ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, Pak Menteri Olahraga Gus Imam Nahrawi, doakan mudah-mudahan selamat dari Al-Fitan wal Mihan. Bapak Wakil Bupati, Gus juga ya? Gus juga kan? Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kemenang, ashabi wa zumalai, ayo ikhwah. Saya bangga, kita patut bersyukur, bangga melihat semangat antum sekalian yang membawa risalah, membawa misi Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di era saat sekarang yang sangat ekstrim, sangat radikal, dan sangat-sangat menantang. Oleh karena itu, hal bihalal ini di samping santai bercanda, tapi harus mengandung nilai yang sangat berarti. Kita nanti sepulangnya dari sini ada kesadaran, ada al-wa'i, ada sensitivitas bahwa ternyata kita ini sedang berada di mana, seperti apa, dan harus bagaimana. Oh ya, ada Gus Nabil. Gus Nabil ini cicit Mbah Khalil Rembang, Khalil Harun Rembang, berdiri ketua umum pencak silat Paganusa. Kalau anak buahnya bisa makan beling, ketua umumnya bisa makan lokomotif. Para ning yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya bahagia. Ternyata kita ini punya sesuatu yang luar biasa. Hanya kita kadang-kadang banyak yang tidak menyadari khazanah yang kita miliki, karena kita kadang silau. Apa silau itu apa? Ulap, silau dengan perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Konon katanya namanya revolusi industri 4.0. Padahal kita punya khazanah yang orang lain tidak punya. Jangan khawatir, ormas Islam, kelompok Islam yang lain tidak akan punya apa yang kita miliki. Apa itu? Kita memiliki
metode pengajaran yang sempurna di pesantren yang lembaga pendidikan lain ngiri sebenarnya, ingin seperti pesantren. Kita pesantren punya manhajut ta'lim, transfer of knowledge, dengan pengajaran ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, manhajut tadris, mengamalkan ilmunya, apa praktikum namanya, mempraktekkan ilmunya. Manhajut ta'dib, disiplin, ini yang tidak ada di sekolah lain nih. Saya waktu mondok di Kerapiak, ya Ali Maksum itu punya perpustakaan 24 jam gak pernah ditutup pintunya, gak ada yang berani mencuri buku itu, karena ada tulisan Mbak Ali Maksum, oleh diwoco haram digowo. Gak ada yang berani bawa itu. Padahal aku pengen nyolong jalan, itu wani. Bukunya bagus-bagus. Nah itu artinya apa? Di situ ada takdib, disiplin, beradab, berakhlak. Bukan karena takut pada tulisan itu, tapi takut ihtiraman wa haibatan min hadratis syekh, guru kita semua. Ini di sekolah manapun boten wonten. Orang perpustakaan kok gak dijogo ilang kabeh bukunya. Kalau gak di pesantren. Manhajut takdib. Kalau tidak masuk sekolah ngerasa salah, terlambat ngaji merasa salah. Saya kalau ngaji ke Mbah Marzuki Lirboyo, daripada terlambat, lihat orang-orang ngaji lihat, timbang isin terlambat, gampang mongko besok pagi ngaji takoni kemarin nggak datang kenapa? Sakit Kiai? Ya gudik, panu, sakitnya bukan apa? Nggak bohong nggak, sakit, gatel. Daripada isin terlambat, lebih baik nggak masuk ngaji. Ini karena di situ ada rasa ada rasa sensitif, malu, haya kalau ngaji terlambat. Ini di lembaga pendidikan tidak. Puncaknya adalah manhajut tarbiyah, al-wahyur ruhi, tarbiyah ruhaniyah yang tidak ada sama sekali di tempat lain, di lembaga pendidikan lain. Bahkan orang lain, orang sebelah sana ingin meniru pesantren, tapi kebanyakan gagal. Gedungnya bagus, hanya setahun 2 tahun santrinya bubar, sepi, dan nggak punya manhajut tarbiyah ruhaniyah. Para ulama, para kiai, ayah-ayah kita, ini Gus kan, orang-orang tua kita dulu, ini Gus ada 2 macam. Kalau tadi bilang apa tadi, asli dan KW, kalau saya enggak, ini ada muzaki dan mustahik. Jadi kelihatannya Gus, kelihatannya ada yang muzaki, kayak Gus ini, Gus aneh, Gus ini, Gus Hani muzaki ini, ada Gus mustahik ini yang ketanya. Minal asman asnafit tamaniyah. Ini nama sedekah tuh, alah. Dan Gus Fakhrul muzakir bukan lembu kayak ngono. Bersama kita Wakil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Maksum Mahfud, asli Demak tapi tinggal di Jogja, guru besar Fakultas Pertanian Gajah Mada. Mudah-mudahan jadi Menteri Pertanian. Di lembaga lain tidak ngerti apa itu spiritual, apa itu tarbiyah ruhaniyah. Hanya kita yang memiliki seperti itu. Jadi kelebihan, imtiazat, mumayyizat, khosois pesantren harus kita pertahankan. Tidak boleh bergeser, tidak boleh luntur dari yang kita warisi para orang tua kita, ayahanda kita yang telah menanamkan prinsip-prinsip kepada anak cucunya kita ini semuanya. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi
Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ini kalau saya terjemah ada yang marah nggak ya? Ada yang marah nggak? Marah nggak saya terjemahkan nih? Marah nggak? Tersinggung betul? Kalau saya terjemahkan nih, wa syarrul alamina, sejelek-jelek menungso adalah idza fakhartahum dzakarul jududa, ketika orang lain bisa membanggakan dirinya, dia hanya membanggakan kakeknya. Ayo marah nggak nih? Marah nggak nih? Yung sewu, mamputan. Kalau orang lain bisa membanggakan saya siapa, saya berhasil, saya sukses, dia jawabnya kakek saya orang besar, mbahku waliullah, mbah saya tokoh. Lah kok mbahnya ente opo ente? Antum apa antum? Bas yo mbah antum iki sapa? Hanya zakarul jududa. Sewu Gus. Boten nek Gus Lukman fokus boten. Buktinya kalau Gus Lukman pesantren termas dulu pesantren cuma 500 ya paling enggak, sekarang 4000. Soalnya udah luar biasa itu ya, bisa membanggakan diri. Selebihnya wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baiknya Gus punya ayah, punya kakek yang besar, berpengaruh, alama min auliyaillah wa ulama illah, dan dia sendiri aqama nafsi hasaban jadida, membangun kebesarannya. Kakeknya kiai besar, cucunya pun kiai besar. Itu baru namanya khairun nas. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti ngerosok ibu. Nah, satu lagi, awas, jangan marah nih. Kalau taruh koncernya dia masuk marah. Satu lagi, satu bed lagi nih, rodo nyekit lagi. Jangan marah ya, betul marah betul. Nah, idza mal jahlu khuyima fi biladi ra'aita usuda musikhat kuruda. Kalau di pesantren itu tadinya macan, tadinya singa, tadinya harimau, sekarang sepi, berarti harimaunya punya cucu monyet. Marah nggak kira-kira? Buatan ini kalau bikin namun guyon. Artinya apa? Artinya yang dulu kakeknya macan, yang dulu kakeknya gajah, harimau, singa, badak, cucunya harus macan lagi. Cucunya harus badak, cucunya harus jadi singa lagi. Buatan ini? Kalau enggak berarti cucunya sudah jadi. Berbangun tentu ya. Kalau jamu api aku mulai. Kadang kita salah paham. Banyak pemahaman yang masih keliru, masih salah. Terus terang mawon. Banyak orang tua mengatakan nasihatnya gini, ora usah pinter, sing penting bener. Salah. Yang tepat, pinter dan benar. Ora usah pinter, sing penting manfaat, barokah. Salah. Sing bener, pinter dan manfaat. Dan ilmu sidik senajan manfaatnya sak desa. Lain ilmu akeh manfaat ya sak nasional, sak negara. Kan ngoten. Ora usah pinter, sing penting manfaat. Lain orang pinter, manfaatnya sak RT. Lain pinter, manfaatnya sak dunia atau sak negara. Jadi jangan sampai ngomong nggak usah pinter, sing penting bener. Enggak, pinter dan bener, pinter dan manfaat, pinter dan berkah. Orang usah sugi, yang penting barokah. Salah. Orang sugi berkah nyumbang 10.000, sugi berkah 1 juta. Kan waktu hilangkan itu apa namanya? Apa jargon apa itu namanya? Jargon seperti buang itu. Kita harus pintar dan manfaat, kaya dan berkah. Betul nggih? Kiai Mbah Hashim kaya raya, sawahnya lebar, panen padinya dimakan bareng-bareng santrinya, santrinya gratis makan beras dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi dulu kiainya malah ngasih makan
Jawab. Dulu kayaknya ngasih makan. Sekarang. Aku bakal dihabisin medsos sampai ini bakal lihat. Syekh Abil Hasan Asyadili, lahir kota Syadlah, Tunis, wafat di Komenetro, Mesir. Gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish, wafat di kota Titwan. Gurunya Abdul Salam bin Mashish, Abu Madan Shu'aib Al-Ghawth, kuburnya di Wahran, Aljazair. Syekh Abil Hasan Asyadili, kiai kaya, tiap hari pakaiannya ganti. Kereta ditarik oleh 2 kuda, ya Mercy lah, BMW, bukan Luxio, Grand Mark. Bajunya mahal, minyak wanginya Aigner, Bonain, pokoknya merek-merek yang udah lu, Hermes itu gara-gara 1,5 juta, udah Bonain 4 juta, buat misi tuh sama 5.000 10 gram. Rumahnya 2 lantai, villa. Abdul Hasyadili ini muridnya 600 ditanggung sak keluarganya. Jadi pengikut tarekatnya itu, pengikutnya sak keluarga ditanggung. Syekh Abil Hasan Asyadili. Istrinya jelas dong. Nah, ada yang tanya muridnya, Syekh, anta waliullah, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Wali kutub sekawan ya, Al-Jilani, Asyadili, Said Badawi, Hasan Rifai. Antum itu qutbun aqtab, wali kutub. Lah kok pakaiannya mewah mentereng ya? Jawab begini, nah, libasi yakul, pakaian kita ngomong, pakaian bisa ngomong ini, ayuhan nas, ala goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai penyemprul, sarungnya cap gajah duduk, itu pun bagian dari PA caleg ngebagi-bagi. Bajunya 5 bulan belum ganti, sorbannya sejak umroh belum pernah tuku maneh, kopiahnya irung campur coklat, minyak wanginya misik, mambunya nyegrak. Tasnya itu, kalau tasnya Pak Menteri mereknya Aigner, Tistoni 40.000 nih, Montblanc 70.000 tasnya, atau Tumi minimal 10.000 juta, maaf. Tasnya Menteri itu minimal Tumi 12 juta, Tistoni 40 juta, Montblanc 70 juta, jangan tas. Ini tasnya kiai itu, yang kuat jalan tulisannya musyawarah majelis ulama. Musyawarah majelis ulama Kabupaten Pacitan. Sandale lili. Ini kata Syekh Abul Hasan Asyadili, kiai sing koyo ngene iki pakaiane ngomongnya ngene, pakaiane ayyuhan nas ana fatir farhamuni. Tenang, orang ngarang apa orang kita be ono nih. Dikira aku ngarang gebuki aku. Ngomongin ayyuhan nas, aku kiai selaras, amplop, vidya, tanadar, amplop itu net tebal soheh, net tipis doib, net tipis tapi segelung ke panitia bucawe doayu, soheh li goiri. Jadi sudah saatnya kita bangga dengan kita sendiri. Tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati.
Nahnu ashabul haq, kami the owner of the truth. Saya milik kebenaran. Ayo muni bareng-bareng, ayo. Nahnu ashabul haq, al-haqqud dini, wal-haqqul watani. Kami pemilik kebenaran. Benar dalam beragama, benar dalam bernegara. Liane salah kabeh. We are the owner of the truth. Kenapa kita benar dalam beragama? Karena kita ikut ulama, gampang jawab lah. Karena kita ikut Imam Syafi'i, pun gampang jawab. Imam Syafi'i tidak ada seluruh penulis ilmuwan sedunia, walaupun non muslim, Bill Joran, Adam Smith, atau siapa saja orientalis yang mengatakan Imam Syafi'i orang pinter, orang ono. Imam Syafi'i pasti semua mengatakan jenius, peletak, muassis, penggagas ilmu usulul fiqh. Di agama lain buat wonten. Agama Kristen, Yahudi, apa mana? Hindu, Buddha tidak punya metode memahami teks. Pokoknya seadanya dibaca udah. Kita usul fikih, masya Allah, ayat ini ayat apa ini? Muhkamah atau mutasyabihah, mutlaqah atau muqayyadah, ammah atau khossah, hakiki atau majazi, nasikhah atau mansukhah. Ilmu usul fikih namanya. Agama Kristen tidak punya metode itu, apalagi Yahudi dan seterusnya. Kita punya seperti itu. Siapa yang menggagas? Imam Syafi'i. Ijma' qauli, ijma' sukuti. Informasi diseleksi. Ini informasi ini betul sahih, apa hasan, apa dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'an'an, mu'allal. Ya Allah, itu yang dari sana, dari konten mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ijma'nya qauli, sukuti, qiyas, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ati, ikna'i. Baru ulama yang namanya seperti itu. Kalau hanya direktur Lapindo berantas ke ulama, kafiru kufran ke ulama. Itu baru satu sisi itu. Belum asbabun nuzul, belum makiyah madaniyah, belum balaghahnya ma'ani bayan badi', belum nahwnya, belum sarafnya, belum tajwidnya. Nggak ngerti mereka. Kita ashabul haq, nggih? Berbangga itu. Pokoknya kalau masalah agama selain NU salah kabeh. Ya ada yang berani datang ke saya, nggak ada. Saya ngomong gitu, marah dari belakang. Banyak yang marah dari belakang. Tapi ada yang ngomong harus minta maaf pada majelis ulama. Halah, majelis ulama bukan atasan saya. Dikira NU atau bawahnya majelis ulama, bukan atasan majelis ulama. Oh, sekali-kali gitu kan. Nah, yang belum itu, kita ini menjadi ashabul qarar, the owner of the policy. Itu yang belum. Yang menentukan arahnya negara itu belum. Kita ini ashabul haq, tapi belum walam nakun min ashabil qarar. Mudah-mudahan dimulai dengan Ki Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, kita menjadi ashabul qarar. Gubernur Jawa Timur sudah NU, ashabul qarar. Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah NU, wakilnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah NU, Gus Yassin, ashabul qarar. Dimulai dari begitu lah. Bupati-bupati Jawa Timur banyaknya NU, ashabul qarar. Ya kalau seperti saya bukan apa-apa ini, nggak bisa. Walaupun saya ketua PBNU, pidato belain Palestina, ngancam Israel. Lah sopo kamu ini? Siapa kamu ini? Tapi kalau ngomong presiden atau wakil presiden, minimal jadi catatan di PBB. Oh, sikap Indonesia menyerang, mengutuk Israel, pro Palestina. Kalau saya ngomong ngantemin Myanmar, belani semua,
Rohingya, ya sopo Said Akil untuk NU. Tapi kalau yang ngomong mengecam Myanmar, mendukung Rohingya, yang ngomong presiden, wakil presiden, yang menjadi catatan, oh Indonesia ikut mengutuk Myanmar, gitu. Jadi penting gak jadi presiden? Sekarang wakil presiden yang akan datang harus presiden. Bukan harus saya itu. Siapa tahu Gus Lukman, siapa tahu. Dikira saya, bang, enggak. Kalau saya nggak ada potongan. Nek terutangin awan nggak jadi presiden. Gus Han ya. Wali kota dulu, wali kota Surabaya dulu. Nahnu ashabul haq, ayo. Nahnu ashabul haq. Yajib alaina an nakuna ashabul qarar. Kita pemilik kebenaran, maka kita harus menentukan arahnya bangsa ini. Jumlahnya sangat 91 juta katanya, tapi Allah modelnya ngetan gini kos. Orang sosialis sedikit pak, orang sosialis sedikit, tapi orang pinter-pinter. LSM kebanyakan LSM itu 90% didukung oleh pemikiran sosialisme sekulerisme. Sedikit kecil tapi pinter-pinter. Jenengan banyak tapi butaan. Kabuta isim. LSM yang ada di Indonesia ini subur akibat Pak Harto melarang aktivitas ekstrakurikuler di kampus. Sudah nggak ada lagi Dewan Mahasiswa, dilarang. Maka gantinya itu malah lebih apa ya? Lebih bahaya lah, karena lahirlah LSM yang di belakangnya didukung kepentingan internasional, baik itu kolonial maupun Zionis. Itu ngerti Gus-Gus, Masya Allah, ngerti namanya mujibatul husni tok. Mujibatul husni arba'atun iltiqa'ul khitanaini wa illam yunzila wajib yatus ono papa nomor siji nalikane rong perkara nalikane rong perkakas ketemu. Ini tantangan yang sebelah kiri Pak, tantang sebelah kiri. LSM yang sekuler, sosialis, yang sangat-sangat canggih, pandai-pandai. Jangan salah, Gus Dur dijatuhkan pada kelompok mereka. Paham betul? Mohon maaf, bukan Bu Mega yang menjatuhkan Gus Dur, bukan Bu Mega. Otak yang menjatuhkan Gus Dur, orang-orang sosialis sekuler. Yang punya ide sekolah 5 hari, yang ada di Kemendikbud, orang-orang sosialis. Bukan Pak Muhajirnya, bukan. Bon, jadi rahasia, jadi ngatain ya itu. Bukan sok apa yang ini jadi, tapi harus tahu lah. Bon. Yang dari kanan ini juga kita heran. Belakangan sangat-sangat muncul gerakan radikalisme, ekstremisme, bahkan sampai teror. Rada cerita dawa betul orang kok. Cerita rada dawa. Enggak singkat, enggak bisa singkat ini. Khilafah Turki tahun 23 bubar. Yang membubarkan namanya Mustafa Kemal Atatürk. Berdirilah negara Republik Turki modern. Haji dilarang, bukan dilarang sih, kementerian hajinya dibubarkan. Mau haji mau karep-karepmu. Azan ganti bahasa Turki. Sound system di masjid dilarang. Gambar-gambar khalifah dilarang. Nama nggak boleh Arab-Araben. Ono wong jenenge Muhammad, Mehmet, Toyib, Rojab, Recep Tayyip, Khadijah, Cetice. Betul. Ali J. Duh, pacarnya Khashoggi dibunuh di kedutaan Saudi dulu. Itu namanya Khadijah, Cetice. Gak boleh ke Arab-Arab. Pakai gamis, pakai kodak putih, boleh dalam masjid. Keluar harus ditaruh di masjid. Itu ketika Khalifah Utsman bubar.
Umat Islam tidak punya pemimpin. Supaya orang karu-karuan. Biasanya punya khalifah, sekarang nggak ada khalifah. Maka pada umat Islam waktu itu semua dijajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Tunis, Aljazair, Suriah dijajah Prancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda. Semua negara Islam dijajah, kolonial, imperial, Barat, sekutu. Maka yang pertama kali ada partai politik di Arab, pendirinya namanya Mitchell Aflaq, agamanya Kristen Ortodok dari Damaskus. Apa konsepnya partai itu? Nasionalisme, sosialisme, sekularisme. Watoniyah, Qaumiyah, Ishtirakiyah, Almaniyah atau Ladiniyah. Nggak bahas agama. Partai bukan partai agama. Pertama siapa yang dirikan namanya? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq itu siapa? Menantunya Golda Meir. Golda Meir itu siapa? Perdana Menteri pertama Israel. Nah, menggembleng kader-kader pemuda Arab. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim, nanti akan punya anak buah Hafid Asad, Abdul Halim Qaddam, Said Muallim. Dari Irak, Hasan Bakar akan punya anak buah Saddam Hussein, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi, Toha Yasir Ramadan. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair, bin Bella akan punya anak buah Hawari Bumajen, Syadri bin Jadid. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Libya, Abdussalam Jalud punya anak buah Muammar Gaddafi. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Semua itu adalah nasionalis, sosialis, sekuler. Dikira kiai apa? Jamal Nasir, Hafid Nasir dikira Habib apa? Bukan orang Arab Habib, orang Arab Habib. Jadi kan orang Arab dari Yaman jual minyak wangi, jual jadak, Habib, masya Allah cium tangan. Anak itu di WK, masuk tabaruk. Iya Habib tenan loh, bukan Habib tenanan. Hadirin saya hormati. Tahun 30 itu, tahun 30. Jadi partai politik di Arab yang pertama kali partai nasionalis, sosialis, sekuler. Tahun 36 baru lahir partai Islam namanya Ikhwanul Muslim. Yang membangun namanya Syekh Hasan Al-Banna, orang Maroko tinggal di Mesir, mu'tadil, ahli sunnah, mutawassit, pikirannya mu'tadil moderat. Yang penting bikin partai Islam lah supaya Islam tidak hilang. Partai politik Islam nggak hilang. Tapi tahun 42 ada aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri. Perdana Menteri Mesir namanya An-Najrasi, waktu masih Raja Farouk, masih di bawah Inggris, dibunuh oleh Banser aja gitu. Seperti Banser bakar bendera Muhammad Rasulullah itu, seperti itu. Membunuh Perdana Menteri. Kata Syekh Hasan Banna, kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun 44, 2 tahun kemudian Syekh Hasan Banna dibunuh. Nah ini nih, gantinya Syekh Hasan Banna Sayyid Qutb, didukung oleh teman-temannya Muhammad Qutb, adiknya Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hasan Hudaybi. Ini radikal. Sayyid Qutb menulis buku namanya Ma'alim Fittari, yang isinya yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, ketinggalan, bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami, sistem politik yang bukan Islam, yang bukan khilafah, jahiliyah. Apa itu? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, liberalisme jahiliyah, nasionalisme juga jahiliyah. Ini bukunya Sayyid Qutb yang sekarang ini terus menerus dikaji, didalami oleh klub-klub kajian yang namanya tarbiyah. Di setiap universitas pasti ada tarbiyah, kecuali Universitas Nahdlatul Ulama nggak ada. ITB, IPB, Unpad,
Undip, ITS, Riau, Lampung, Makassar. Dari situlah muncul mahasiswa radikal yang nanti mahasiswa ini akan jadi pejabat Telkom, PLN, Telkomsel, pajak. Paham betul jenengan? Ini orang paham, orang pakai paham gitu ini. Ceritanya gitu ceritanya. Nah, Ikhwan Muslimun tahun 65 dibubarkan oleh Presiden Jamal Nasir. 6 ulama Ikhwan digantung di Medan Tahrir. Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilumsan digantung di Medan Tahrir, dibubarkan. Bubarnya Ikhwan lahir minimal 3. 1. Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Apa isinya? Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Syekhul Azhar kafir, Syekh Torekot, dosen-dosen Al-Azhar kufar, wajib dibunuh semuanya. Mereka inilah yang membunuh pertama kali Menteri Agama, Menteri Haji dan Wakaf Husain Al-Dhahabi, yang punya tafsir, yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, dibunuh. Wartawan senior Yusuf Sibai dibunuh. Puncaknya membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 tanggal 3 Oktober yang membunuh tentara pangkat sersan namanya Khalid Islambuli. Maka paham buatan orang mati paham ini. Maka radikalisme bisa berkembang kalau yang masuk ke TNI. Kata Menhan, TNI sudah kemasukan radikal 3%. Gak sembarangan nih Gus. Masya Allah, ini Gus yang paham ya tadi Gus. Oh sama ya, alhamdulillah. Berarti Gus Mustahik nih paham ini. Gus Muzaki, maaf, Gus Muzaki yang gak paham, Gus Mustahik yang gak paham. Bon, lahirlah Jamaah Takfir Hijrah, membunuh Presiden Anwar Sadat oleh Husni Mubarak, diberantas, lari ke gurun-gurun, gua-gua, lembah-lembah di Sinai, sulit untuk dihabisin. 6 bulan yang lalu ngebom sholat Jumat, 385 orang jamaah sholat mati semua. Kenapa dibom? Kafir. Di Suriah, Syekh Said Al-Buti, Ramadan Al-Buti lagi ngajar tafsir, bukan lagi kampanye, bukan lagi kampanye 0102, bukan lagi ngajar tafsir, dibom, mati Said Ramadan Al-Buti. Dan di Indonesia Oman Abdurrahman yang anak buahnya nyerang markas Brimob di Kelapa II. Kita paham jadi jangan-jangan di Termas ada, di Pacitan, Pacitan ada, nggak tahu-tahu ada gitu loh. Jangan-jangan tahu-tahu ada, Ponorogo ada, Pasuruan ada, Cirebon Selatan, ya aku Cirebon Utara. Cirebon Selatan, kalau saya Cirebon Utara nggak ada, Cirebon Utara, Cirebon Selatan, Garut, Cianjur. Yang kedua melahirkan apa? Tarbiyah tadi, Jamaah Takfir Hijrah. Oh ya, yang kedua tetap ada jaringan politik, partai politik, tapi menggunakan berjuang konstitusional, ikut pemilu, partainya sah seperti di Turki. Presiden Erdogan itu Ikhwan, tapi Ikhwan yang konstitusional. Di Indonesia ada partai politik yang itu, cari sendiri namanya. Kalau nggak tahu, bukan Gus. Tahu ya, ngerti ya. Alhamdulillah kalau ngerti ya, alhamdulillah. Bon. Ada lagi yang lewat tarbiyah tadi, Bon. Masing-masing bergerak, semua di sebuah sekian negara. Dilalah Soviet nyerang Afghanistan. Maka Raja Fahad membuka pendaftaran mujahidin melawan Soviet. Dari Indonesia, dari Pakistan, dari Saudi berangkat ke Afghanistan, dilatih perang, dilatih rakit bom oleh presiden, diperintah oleh Presiden Ronald Reagan Amerika, dibiayai $400 juta melawan Soviet. Ringkas cerita, Soviet lari,
Raja Fahad panggil, pulang. Sudah selesai berjuangnya, pulang. Yang pulang banyak ke Saudi, yang tidak pulang juga banyak. Antara lain Usamah bin Laden, Ayman al-Zawahiri malah membentuk organisasi namanya Al-Qaeda. Tapi Al-Qaeda di sini nggak ada. Setelah Indonesia namanya Jihadi, Majelis Mujahidin atau Jihadi. Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra. Itu Al-Qaeda itu. Apa targetnya? Gereja non muslim harus habis, diskotik, tempat-tempat maksiat. Bukan jamaah masjid, bukan bunuh ngebom masjid, bukan. Gereja non muslim harus habis dari Indonesia ini. Ini namanya jihadi. Oh, ada lagi anak Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Anak Jordan umurnya 22 tahun, hidup di Israel, di Tel Aviv, mendirikan ISIS, negara Islam Suriah dan Irak dan Suriah, dibiayai oleh Israel. Tidak lama Mus'ab mati, diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, namanya Ibrahim Al-Badri namanya. Ibrahim bin Awad Al-Badri. Tadinya Al-Qaeda menjadi pemimpin ISIS, markasnya dipindah ke Mosul. Mosul itu perbatasan Irak dan Iran. Oleh Amerika didukung karena kanggo medeni Iran. Ternyata besar, mampu merampok bank, merampok kilang-kilang minyak, bahkan menjual minyak ekspor ke luar negeri. Amerika ketakutan, baru dibom oleh Amerika serius. Sekarang berantakan, masih ratusan orang Indonesia yang belum bisa pulang, terutama perempuan-perempuan. Yang heran, orang Indonesia yang pergi ke sana lebih dari 1.200. Dari Cianjur itu ada orang jual tanah, jual mobil untuk bergabung ke ISIS. Dari Jogja ada dokter pergi ke sana. Coba, bukan orang bodoh, bukan. Dari Perancis 1.500 Muslim Perancis, dari Inggris sekitar 600. Luar biasa penarik ISIS itu. Maka korbannya adalah orang-orang awam yang tidak punya prinsip sahibul haq tadi. Mudah-mudahan dengan adanya asosiasi aspirasi asparagus ini, inilah benteng bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia tidak terpengaruh terprovokasi oleh radikalisme. Tapi ketahuilah bahwa sudah kadung masuk ke Indonesia, konon menurut survei orang Indonesia yang menolak anti Pancasila hampir 10%, artinya 20 jutaan yang menolak Pancasila. Hadirin saya hormati. Sekarang kita harus bagaimana? Nah ini, kalau tidak tahu itu harus bagaimana? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada sekelompok yang menekuni ilmu agama, tafaqquh fid din. Jangan sampai pesantren yang tadinya menjadi rujukan sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya karena tidak mampu menjawab pertanyaan, menjawab tantangan zaman. Pesantren Termas sudah mengeluarkan alumni Mbah Ali Maksum, Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Mahrus juga. Siapa lagi? Banyak sekali kiai besar. Saya muridnya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum murid Termas. Jangan sampai Termas sudah tidak lagi menjadi marji, tempat bertanya, tempat tafaqquh fid din yang bisa menjadi marji masyarakat sekitar, bahkan bangsa Indonesia. Hendaknya tanya semuanya tentang bagaimana baiknya mengelola bangsa ini ke pesantren. Itu kita harus pegang betul itu. Nanti kita menjadi sahibul qarar. Nah, caranya gimana caranya? Caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana kita menjawab tantangan zaman? Kalau saya diambil dari belakang, jangan dari depan. Dari depan sulit, dari belakang ya. Pertama, wajadilhum billati hiya ahsan. Santri Gus harus mampu berdialog
mampu menjawab pertanyaan, mampu tawar-menawar, mampu negosiasi, mampu bargaining, mampu mempengaruhi orang lain, mampu menarik orang lain, mampu mewarnai arah bangsa ini. Namanya wajadilhum billati biasa. Mujadalah itu, mujadalah itu. Mampu memecahkan masalah, mampu mengatakan kalau nggak ada saya nggak beres masalah ini. Itu loh. Masya Allah. Ada saya beres, nggak ada saya nggak beres. Ada NU Indonesia, adem, tenang, kuat. Nggak ada NU, hancur. Itu baru wajah udah biasa. Bargaining, tawar menawar, jualan, harus laku kita. Namanya wajah dilubillati biasa. Ini bukan hanya pidato loh ya, tapi pendapat yang cemerlang. Nah kalau ada acara yang resmi seminar itu Gus Han, coba kalau ada tema misalkan temanya bagaimana menanggulangi sampah plastik, narasumber Rois Syuriah. Itu. Jangan Rois Syuriah itu acara nomor 6. Tibalah acara nomor 6 doa yang ya Allah, Rois Syuriah bagian nomor 6 terus. Nomor 1 insinyur, nomor 1 dokter Andes, 1 Esa, yang Rois Syuriah nomor barakallah berkahnya itu. Sudah saatnya Rois Syuriah ngisi acara nomor 3. Pembukaan, baca Al-Quran, seminar, dan itu nomor 3. Bagaimana menanggulangi sampah plastik, bagaimana menanggulangi menghadapi revolusi 4.0, bagaimana menghadapi pertanian, bagaimana meningkatkan peternakan. Yang bicara siapa langsungnya? Rois Syuriah Pacitan, Rois Syuriah Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita punya khazanah yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita nonton debatnya Kiai Ma'ruf Amin ketika Sandiaga Uno berbicara tentang terjadi stunting, anak yang nggak bisa besar, anak kecil nggak bisa besar, apa jenis apa itu? Apa bahasa Jawa apa? Kuntet. Karena buruk gizi. Kiai Ma'ruf menjawab, bukan hanya karena buruk gizi, karena tidak diberi susu ASI. Susu ASI yang pertama kali yang keluar dari susu ibu benar-benar itulah apa yang bergizi yang paling dikeluarkan Fathul Mu'innya oleh Kiai Ma'ruf Amin. Waduh, hebat Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Itu seperti itu loh Syuriah itu. Jangan cuma baca doa, insyaallah. Jadi kalau ada acara nih yang ngisi materi Syuriah, yang doa Pak Camat. Namanya mujadalah. Waduh. Ditantang pula dengan kemajuan medsos. Ya Allah, kemajuan medsos yang sangat luar biasa, tantangan yang luar biasa. Orang tidak senang PBNU sejak dulu banyak. Orang nggak senang saya, monggo nggak apa-apa, silakan banyak. Maksudnya garis lurus lah, nggak apa-apa lah. Garis lurus apa garis lucu nggak apa-apa lah. Tapi bagaimanapun, garis lurus ini pakai dalil. Ada dalilnya, ada alasannya. Mengapa Said Agil itu dianggap sesat? Ini 1, 2, 3 masih mendingan masih. Tapi sekali di medsos yang mencaci maki saya, mencaci maki Gusmus, mencaci maki Mbak Mun, entah tukang beca, entah tukang tambal ban itu sesat. Coba orang baru tobat kemarin, tadi yang gejok-gejok panggung, jebang dia apa? Nembang penyanyi begitu pakai jilbab NU sesat. Masya Allah. Tadi yang penyanyi sekarang pakai jubah, pakai gamis, kafiru kufron. Itu penyanyi tadinya itu, penyanyi RRI itu. Baru taubat, baru sadar, langsung kafiru kufron. NU sesat. Itu karena pengen nyalahkan keputusan Munas loh. Kita manggil orang yang bukan Islam jangan kafir, tapi non Muslim. Itu karpen mengkanter, melawan, mengerot keputusan Munas, tambah salah pisan. Insyaallah. Gusti Allah sing ngeluwer. Melehakan. Mempermalukan. Allah membuka kebodohan mereka. Masya Allah. Hum ashabul jahl. Nahnu ashabul haq. Hum ashabul jahl. Itulah bodoh semuanya mereka itu. Jangan minder. Kullum juhala. Nahnu ulama. Kulluhum wa nahnu ashabul ilm, ashabul haq nahnu.
Gitu, jangan kecil hati. Nah, yang kedua dari akhir wal mau'idotil masih diperlukan redaksi yang simpatik, bicara yang menarik, diselingi dengan guyon, selingi dengan contoh-contoh menarik, dengan syair-syair. Masih dibutuhkan untuk mau'idhah. Jangan ngancam-ngancam, jangan mencaci maki. Wali Songo nggak ada masuk ke desa situ takbir, nggak ada. Coba lihat baca sejarahnya Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Gunung Jati, masuk ke satu desa takbir, nggak ada. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu bahasa kamu kasar, sombong, caci maki, pasti masyarakat akan lari meninggalkan kamu sekalian. Wali Songo nggak ada menggunakan bahasa caci maki. Ya Allah, ada orang sesajen. Apa ini Pak? Sesajen Kiai. Apa perlunya nak nasi kepel nak pojok nasi kepel? Apa itu apa? Musroh jahat tuyul dedemit, babi ngepet, kuntilanak. Kata kiainya, kamu kan kaya, potong kambing satu, masak beras 15 kilo. Nggih. Lapor Kiai, sudah siap. 30 piring, 35 piring, dan 35 gulai, mangkok. Ditaruh pojok mana Kiai? Bukan taruh di pojok Pak, dimakan oleh tetangga, teman, fakir miskin. Tapi sebelum makan, mari kita minta pada Tuhan agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi ya cara dakwahnya seperti itu. Won, ada lagi Syekh Kuro. Syekh itu Cina. Syekh Kuro itu Cina, namanya Syekh Hasanuddin, datang dari Cina. Datang ke Rengas Dengklok Kerawang, dipanggil Kuro karena baca Qur'annya enak, kori lah. Raja Pajajaran Buddha Prabu Kuncaningrat Siliwangi mendengar ada agama baru, marah. Ayo kita berangkat ke Rengas Dengklok, saya bunuh. Apa agama apa itu? Sampai di sana pas di Rengas Dengklok ada muridnya lagi baca Quran, muridnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Masya Allah. Kalau kata orang Arab namanya subang larang, kuning, tinggi. Jawab, orang berjawab kuning, tinggi, langsing. Kalau kata orang Arab gini, gimana? Haifa'u muqbilatan azza'u mudbiratan la yushtahda kisarun minha wala tulu Da'bun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Dilihat dari depan seksi aduhai, dilihat dari belakang pantatnya sangat menarik. Azza mudbiratan, dari depan haifa muqbilatan, la yustaka kisarun, tidak terlalu pendek, wala tulu, tidak terlalu tinggi. Masyaallah, itu syair Arab itu. Muqalladun fakun muqalladuha, lehernya besar, gemuk. Wa'bun muqayyadu, penggelangan namanya ya, tangan lengannya juga gemuk, montok. Fi khalqiha an banatil fahri tafdilu, dia sangat unggul dibanding perempuan-perempuan lain. Waduh. Nah, apa tadi lagi cerita sampai ke situ tadi? Namanya Subang Larang, Subang Larang. Prabu Siliwangi delok Subang Larang, kutilang, suarane enak, ngoco Quran, lagune merdu klepek. Kiai atau Pak Haji, untuk saya saja ya, silahkan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam untuk orang popol syahadat, bersyahadat, ono mas kawine apa lintang kerti tasbih, nah kerti itu. Yo sudah saya cari, orang di sini nggak ada. Di mana adanya? Di Mekah. Udah saya terbang ke sana.
Begitu keluar dari rumahnya Syekh Kuro, hong, biasanya terbang. Kalau bilang hong, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, macet. Mana, hong, orang bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu sudah Islam, kalau mau terbang Bismillahirrahmanirrahim, baru hong. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim, hong, mabur. Percaya silahkan, nggak apa-apa namanya. Tuh. Ringkas cerita, datang bawa tasbih, terjadilah pernikahan Prabu Siliwangi yang beragama Buddha masuk Islam dengan Subang Larang, putri Ki Gede Tapa dari Cirebon, bukan dari Pacitan. Nah, si Prabu Siliwangi ini Islamnya kurang Islamnya, wakilan murtad, wakilan, pokoknya asal Islam-Islaman lah. Tapi akan punya putra namanya Syekh Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang atau Ki Galantrang atau Ki Setra yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Semua keluarga Pajajaran masuk Islam kecuali satu, Patih Pucuk Kumun dengan suku Baduy yang di Malimping tetap agamanya Kaluhunan Sunda Wiwitan. Sejarahnya harus tahu, Masya Allah. Jadi Jawa Barat bisa Islam karena perkawinan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, akan punya anak namanya Prabu Kian Santang. Kuburannya di Garut. Kalau mau ziarah kuburan Prabu Kian Santang di Garut ada kuburannya. Hadirin saya hormati. Tuh, jadi Wali Songo cara dakwanya seperti itu. Ya, ada perempuan cantik, menarik gitu. Ya kalau nggak cantik nggak menarik, kalau nggak cantik. Nah, datang Sunan Gunung Jati ke Cirebon. Orang Cirebon sudah punya mantra-mantra yang hebat. Bisa kalau malam bisa kelihatan macan. Namanya Baju Antakusuma. Ki Pugu Santan, bupati namanya Ki Pugu Santan. Sunan Gunung Jati masuk Cirebon, belum ketemu sudah ambrol ilmunya. Masya Allah, sekarang saya ini ya. Belum ketemu sudah ambrol. Oh, Baju Antakusuma nggak jadi macan. Mau ngehilang nggak bisa, mau mabur nggak iso. Pasti ada yang nakalin. Dicari ketemu, tangkap, bawa ke pendopo. Oh, rupanya kamu orang pintar yang ganggu ilmu saya. Sekarang tebak, anak saya lagi hamil. Keluar dari kamar, keluar perutnya besar. Ayo, dalam perutnya itu laki atau perempuan? Dia perempuan. Goblok. Ini nggak hamil nggak apa ini? Hanya saya kasih bantal aja. Goblok, sana keluar, kamu orang goblok gak pintar. Udah, Sunan Gunung Jati keluar, si perempuan ini masuk ke kamar, mau buka batanya, hamil betul. Dan lahir perempuan betulan. Percaya silakan, nggak apa-apa. Tapi caranya Sunan Gunung Jati dakwah begini. Ada jampi Cirebon, kalau tidak didahului dengan bismillah, macet. Saupungan jenengan arti mereka Polres misalkan. Baca dari bismillah dulu, kalau bismillah nggak efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak di lambeku tekawedi teka gemeter sekabiongkan sinit mariku tekaulas tekasi sekabiongkan ku ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gajah, badak, singa lahir di bibirku. Wah, itu artinya gajah warak macan galak anak-anak di lambeku. Siapa yang lihat saya pasti gemetar dan takut. Waduh, digejok bumi ping pitu, yang tadi mau marah tersenyum malah. Kenapa Gus malah gitu jadi malah. Ayo, kalau nggak dipraktekkan silakan. Itu caranya bagaimana Sunan Gunung Jati memacetkan jampi-jampi kecirebonan. Ada jaran buyang, ada macam-macam jampi kecirebonan. Bismillahirrahmanirrahim. Tila-tili jabang bayi anak yang peli. Itu namanya wal mau'izatil inna fil bayani la sihra. Ceramah, redaksi, omongan, tulisan yang menarik adalah mengandung sihir yang bisa menarik simpati orang banyak. Ya, kalau gitu, mari kita lawan ceramah yang keras-keras itu, ceramah yang caci maki itu. Ternyata Quran sudah antisipasi 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla halafim mahin.
hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Kamu jangan terpengaruh oleh orang yang kesana kemari berita bohong, hamazin menjilat-jilat, masya'in adu domba, binamim rasani adu domba, fitnah, manna'il khairi mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, atim menjerumuskan dosa besar ke dalam dosa besar. Usahono nang Qur'ane, gunane saiki dengan kemajuan teknologi medsos IT, maka yang namanya caci maki, adu domba, fitnah, hate, berita hoax sangat-sangat mudah diperlakukan, disebarkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan para gus-gus bisa menandingi berita hoax itu, kalau bisa mengcounter. Kami punya di Sabang, di PB sudah punya 300 flower ya Pak Masum, dan kita punya di lantai 5 punya center yang sudah disiapkan untuk mengcounter hoax, tapi masih kalah. Mereka ribuan Saracen, apalagi sebenarnya lagi apa? MRI, MCI, Saracen. Masya Allah, luar biasa canggihnya mereka itu. Dan pasti ada yang biayain, ada sistem, ada yang backing, ada jalur ke sana. Antara lain yang membiayain adalah apa? Starbucks yang ingin menjalankan atau ingin melegalkan LGBT. Kawin lanang karo lanang, wadon karo wadon, mereka uangnya dikeluarkan untuk hancurkan budaya di Indonesia. Saya setuju. Ojo sok ingin cepat Starbucks ya. Hadirin saya hormati. Yang terakhir, wal hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Ma hiyal hikmah? Al hikmah nurun yakhdifuhu Allah ala qalbi man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari majelis taklim, bukan dari kuliah, bukan dari ngaji, bukan dari madrasah. Dari mana? Direct illumination. Langsung nur mubashir min Allah yaktifuhu ala qalbi man yasha, yang turun di dalam hatinya siapa yang ia kehendaki oleh Allah. Nah ini ceritanya ada. Semua manusia ini dalam hati namanya ada khawatir. Apa? Khawatir itu datangnya pada jauh intuisi. Khawatir itu apa? Khawatir itu lintasan. Bahasa Jawa apa? Kiai Jawa mana apa? Kemerenteg. Dari bom atom, dari nuklir sampai kancing yang lontong. Macam lontong apa? Kancingnya bokong loh bejennya. Biting, dari nuklir sampai biting datang dari mana? Dari khawatir. Dari komputer, pesawat terbang sampai nyetak foto, sampai gawe tali, gawe tambang, dari mana datangnya? Khawatir. Khawatir dari mana? Daud, intuisi. Nah, khawatir itu ada 4. Ada khawatir ilahiyah, lintasan yang datang dari Allah. Kalau kita pelihara, kita pupuk, kita pertajam, akan menjadi ilham. Teruskan kita meningkat lagi, akan menjadi kasyaf. Teruskan lagi, akan menjadi irfan atau ma'rifat. Pol. Saya duriku wahyu, orang kan ngomong wahyu. Semuanya bisa kalau mau. Kalau mau semua bisa. Khawatir ilahiyah setiap saat datang ke hati kita. Tapi kita kadang tidak reckon, orang hubris gak menghargai. Ayo 24 jam kita sering gak mendapat kemertek yang baik. Sering gak? Kalau kita pelihara akan menjadi muyulat, kecenderungan. Muyulat kita pelihara akan menjadi iradah, kemauan. Iradah kita pelihara akan menjadi himmah, cita-cita. Himmah kita pelihara akan menjadi niat ma'al fi'li muqtarinan bil fi'li. Orang besar pasti punya khawatir ilahiyah. Rasulullah, para khulafaur rasyidun, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab. Ya Allah, sing mendorong Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab gawe ilmu sapa? Khawatir ilahiyah, menjadi himmah, menjadi cita-cita. Kiai Wahab muter-muter tahun 4000 loh, tahun 40 tahun Selawe sampai Sumatera Selatan. Gawe NU pertama namanya Kiai Kamil Soleh. Bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu Pak Adil Munawar tuh, itu bapaknya NU pertama Sulawesi Selatan. Ke Banten
menes Pandeglang kayak Abdurrahman, presiden pangkatnya Dono lah macam Santi, presiden NU itu, mertuanya Pak Habib Usman, mertua kakek. Kemudian ke Bogor, ajengan Pagentongan, ajengan Falak, ahli Falak Ki Abdul Hamid. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Limunding apa Majalengka Limunding, Ki Abdul Halim, bapaknya Ki Asep. Mojokerto lu, itu bapaknya Abdul Halim. Ke Cirebon, Buntet Ki Abbas, Rajenangun Kiai Satori, Babakan Cuaringin Kiai Amin, mendirikan NU. Ke Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnami Kudus, Lasem Kiai Maksum, banyak bapaknya Kiai Ali Maksum. Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal, Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Ulane muter-muter waktu itu pasti lama, transportasi belum ada, pesawat terbang belum ada, kendaraan darurat, maka istrinya banyak. Ini sampean sudah pesawat nggak boleh. Kalau dua berbulan-bulan, maka istrinya bibit unggul harus disebar luaskan. Itu kaidah Baluman, bagus lumai saya. Bon. Itu berarti apa? Berarti khawatir ilahiyah yang menjadikan himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khairu rus lillahi kullihimi, Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi, Muhammadun mujmilan haqqan 'alal 'alami. Ya Allah, Nabi Muhammad dhu himmah. Maka ketika ada Ki Ma'ruf mencalonkan cawapres, ada orang ngomong, wis tuwek masih ambisi. Wah, salah keliru. Nggak ngerti itu. Gini. Cita-cita, kemauan, pengen jadi DPR, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi bupati. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya mardhotillah, namanya bukan ambisi, bukan hubbul jah, tapi himmah. Apa namanya? Himmah. Ayo, himmah kita yang besar. Ayo, bupati NU, kepala dinas NU, mandor pasar NU, satpol pp NU, penjaga diskotik NU, kepala madrasah, kepala sekolah NU. Itu namanya apa? Bukan hubbul jah. Kalau ingin harus menang dengan cara apapun, dengan hoax, dengan macam-macam cara supaya fitnah, harus menang, itu namanya hubbul jah, ambisi namanya. Tapi kalau dengan cara yang baik namanya himmah. Tanpa himmah nggak mungkin kita menang. Hasyim Asy'ari himmahnya besar, Abdul Wahab himmahnya besar, Kiai Ali Maksum himmahnya besar, Nabi Muhammad himmahnya law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuba hadzal amr ma taraktu hatta ahtaduna. Seandainya matahari di tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, tidak mau sampai mati saya tetapkan dakwah. Itu himmah Nabi Muhammad. Oh. Sekarang yang kedua namanya apa? Kalau ingin kaya, saya harus banyak duitnya, saya banyak rumahnya, saya harus banyak mobilnya, saya harus banyak perusahaannya, saya harus banyak sawahnya, saya harus banyak toko-tokonya, saya harus banyak. Kalau caranya benar, niatnya benar, tujuannya benar, bukan hubbud dunia, bukan hubbud tamattu', bukan, tapi namanya azimah. Apa namanya? Ayo kita harus kaya, jangan miskin. Orang kaya di Indonesia siapa? Budi Hartono Jarum, duitnya 35 miliar dolar, 914 triliun, ping 35, itu kendewe. Nomor loro Sinarmas, duitnya 15 miliar dolar, 1 miliar 14 triliun, ping 15, itu kendewe. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, Cino KB. Bukan saya benci, bukan. Ini saya kenyataan. Nomor 6 baru orang Islam, Khairul Tanjung.
uangnya sekitar 5 miliar sekitar itu, 5 miliar dolar. Terus kok ketemu karo Kayu Sikala, terus ketemu karo Bayu yang punya Bluebird Islam itu, ketemu karo Haji Rosyid juga nomor 40, nomor 39 Bayu yang punya Bluebird bendahara PBNU, nomor 40 Haji Rosyid, Masya Allah. Nomor 1 Jarum Budi Hartono, apa nomor 1 Pacitan. harus kaya. Gimana? Orang masuk surga itu mana? Orang masuk surga itu alhamdulillahilladzi awratanal ardo, kata dia. Nanti kalau ahli surga masuk surga itu bunyinya beda. Mujinya Gus, alhamdulillahilladzi awratanal ardo. Ya alhamdulillah Gusti, panjenengan sudah memariskan kepada saya bumi. Lajeng kan boten tahu buah hasil apa bumi iki. Buru, ana kuli, mustahiqin. Aku yang mlebu surga alhamdulillah piye, alhamdulillah piye. Alhamdulillah dija'alna mustahiqin, ngono ya. Harus kaya, enggak boleh tidak kaya. Hadirin saya hormati. Namanya azimah. Jangan kecil hati. Kalau betul-betul sungguh-sungguh pasti bisa. Pasti. Tidak ada yang namanya tidak bisa. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis sawgiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Segala masalah di dunia ini tergantung azimah kita. Kalau azimah kita besar, barang besar pun jadi kecil. Tapi kalau azimah kita kecil, barang kecil menjadi besar. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis sawhiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Besar pun kalau saya punya niat pasti bisa. Gunung sing dhuwur iku, gunung apa nang kene? Gunung yang tinggi itu nek panjenengan naikin, kalau dari atas pasti di bawah kaki. Bener mboten? Sampai munggah nang gunung, pas sampai dhuwur, samono gedene gunung dhuwure, pasti nang isore sikit. Gak ada yang mustahil. Insyaallah ke depan kaya-kaya memegang kekuasaan di dunia ini, di Indonesia ini. Insyaallah, sabar, step by step. Sekarang wakil presiden, yang akan datang presiden. Insyaallah, jangan putus asa. Ala qadri al-azmi ta'til azaim. Asal kita tidak boleh surut. Oleh karena tadi saya katakan sekali lagi, salah nasihat orang tua. Gak usah kaya, yang penting berkah. Yang benar kaya dan berkah. Gak usah pintar dan manfaat. Yang benar pintar dan manfaat. Nonton dia. Terakhir. Monggo di pesantren ini jangan dihilangkan ilmul hikmah. Ini penting. Harus ada regenerasi. Dulu kiai dungane mandi mujarab, anggo kasih air. Mun sewu, kula mboten sombong. Bapak saya itu, kalau betul sing luwih bapak kula kata, ini kula contohnya yang tahu bapak saya. Kula mangan bandeng ketelak, duri di tenggorokan mriki. Ayah saya sedang tidak ada, dari kenduran Bu nang timbu. Nangis kula, sewengi. Paginya bapak datang, apa? Iki yang kata ibu saya, mangan bandeng ketelak, wis minum sahur, diambilkan pisang dari berkat itu. Kan berkat ada pisangnya. Nih orang dungor betul macam apa nih kegonang gedang itu orang tua itu dulu itu. Lagi tungan di sore ini nyanyi. Ayo bis sekarang sore ngono ki ngoten. Saya itu harus kita tetap punya itu, harus kita pelihara. Itu senjata kita yang paling ampuh itu. Ya, alhamdulillah sekarang juga masih ampuh sih. Dengan berkat wasyilud dhalimin, alhamdulillah mereka tukar KPDW. Insyaallah terus baca wasyilud dhalimin dhalimin. Mereka tukar KPDW. Koalisi 02 ini ora karu-karuan tukar KPDW. Dungane jenengan wasyilud dhalimin dhalimin. Tapi yang betul-betul serius. Di Termas masih wonten Gus? Sahibul Hikmah masih wonten? Alhamdulillah. Tinggal buka praktek jam 8 sampai jam 9.
Harus ada. Ilmullah, ilmul hikmah adalah ilmullah, ilmul awail harus kita pelihara. Itu kelebihan kita. Burdah mau nek diwaca tenanan iso nambani segalane. Launa sabat qadrahu ayatuhu 'idhama ahyasmuhu hina adari sarrimami. Asma'nya Kanjeng Nabi nek diwaca, nek disebut iso nguripi wong mati, bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Coba, tapi semua cowok itu tenanan, semua jenengan ya orang tambah mati bisa malah. Banyak sekali doa yang harus kita lestarikan, harus kita teruskan. Mbah Kiai Mahfuz Ali Lirboyo datang KKO yang mertuanya dibunuh karena PKI kan. Mana Haji Mahfuz keluar, 2 orang bawa ditonton santri, awan santri nonton itu. Kiai Mahfuz dikasih tahu, Kiai nonton mari dari ngamuk Kiai. Yos, ben, kok aku tak nonton. Wis keluar Kiai Mahfuz Ali keluar, ada apa? Lumpruk lemes. Akhirnya jak ngomong, jak ngobrol, jagungan malah mulai duit malah mulai. Ya kalau kesurupan kalau sama terus orang. Nggak boleh hilang seperti ini. Harus yakin kita bisa. Harus regenerasi. Terus harus ada. Gus Dur, nah ini Gus Dur akan ceritanya. Gus Dur melaku esok baru mau menjadi presiden. Jogging, gerak badan, olahraga. Mampir di Okulo, jaluk baju putih, air putih, minum roti tawar. Terus sare, akses tak buka, ngorok, dengkur sarenya lali banget di kursi. 20 menit bangun. Kang Said mongko sampeyan wis umur 56 jadi ketua PBNU. Masya Allah. Persis waktu Makassar tahun 10 umur saya 56. Sekarang 66. Waktu masih sakit di dalam kamar saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Cakrawardaya mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang. Jadi ya ngomong alon-alon Gus Dur setengah tidur lah istirahat. Tiba-tiba duduk, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 kaget, ini Gus Dur konslet ini udah. Masih ada Pak Harto jadi presiden, konsep Gus Dur ini. Tapi betul ternyata itu namanya wabil hikmah. Hikmah sekarang apa? Hikmah sekarang kita harus kuasai teknologi modern ini. Revolusi 4.0 harus kita kuasai. Digital, otomatis harus kita kuasai. Semakin maju, semakin canggih. Di samping donga-donga yang katanya mujarobat terus kita pegang, yang baru juga harus kita kuasai. Digital harus kita kuasai. Nggak menguasai digital akan ketinggalan. Berapa Giant yang sudah tutup, berapa Ramayana sudah tutup, Hero sudah tutup. Karena sekarang bisnis sudah menggunakan online. Jangan bangga, alhamdulillah waktu lo maju Pak Yai, alhamdulillah tiap hari omsetnya sekian juta laris. Yang akan datang akan tutup sampean. Kenapa? Kalau online nggak butuh satpam, nggak butuh halaman, nggak butuh gudang, nggak butuh mobil transportasi, cukup pakai tik datang barang yang dipesan itu. Tidak boleh ketinggalan. Bil hikmah saya kira. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ay bil online. Awal aplikasi bil hikmati ay bil online. Bukalapak, apalagi namanya? Lazada. Sekarang cara melamar gadis itu juga pakai online. Monggo kita yang ketinggalan, ya. Ashabul haq harus menjadi ashabul qarar. Harus bangga dengan yang kita miliki. Mudah-mudahan para Gus ini siap memangku menerima estafet dari para kiai sepuh yang akan datang. Ini semua calon-calon ulama kibar, calon zu'ama idham, pemimpin besar, tokoh masyarakat yang menggerakkan negara, memajukan bangsa, akan menjadi bangsa yang mutamadin, Nusantara yang maju, Nusantara yang bergengsi, bermartabat, dan dihargai oleh negara-negara naik internasional. Alhamdulillah, Islam Nusantara, saya memidatokan Islam Nusantara di mana? Di Maroko, depan Raja
Raja Muhammad bin Hasan, di Aljazair 2 kali, di Tunis sekali, di Mesir sekali di depan Masjid Al-Azhar, tapi dekannya mendengarkan. Di Sudan, di Libya berapa kali, entah berapa kali, nggak hitungan. Di Jepang setelah ceramah 12 orang masuk Islam. Di Hong Kong setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Taiwan, Korea Selatan, Beijing, Xinjiang, Xi'an, Guangzhou, Chengdu, Kunming, Nanjing. Setiap Cina kota yang ada orang Islamnya rata-rata ngundang saya, ingin mendengarkan apa itu Islam Nusantara. Di Nanyang University di Singapura juga sudah selesai. Di Malaysia 2 kali. Ya Allah, nangkene malah pada caci maki Islam Nusantara. Silakan, orang paham diajarnya. Atau pura-pura tidak paham. La ta'jaban li hasudin roha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadhikil fahimi qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadi wa yungkirul famu ta'amal ma'i min saqami. Yang tidak paham atau pura-pura tidak paham itu jelas orang yang sakit, tidak sehat. Islam Nusantara akan terus maju, saya kembangkan. Puncaknya Islam Nusantara adalah hubbul waton minal iman. Itu puncaknya. Bukan hadis. Banyak Nabi bersabda mencintai bukan hadis. SAG, soalnya SAG ini SAG perguruan tinggi Islam, kuliahnya seminggu 2 kali, Jumat atau Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. SAG sering orang karu-karuan, pinter orang, bodoh orang, sembuh. Bukan hal itu, Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan hubbul waton iman, hanya Hasyim Asy'ari. Ternyata gunanya sekarang ini. Samuel Huntington, ahli politik Amerika, mengatakan pada tahun 97, setelah bubarnya Soviet, perang dingin antara Amerika Eropa selesai, maka akan terjadi benturan peradaban, class civilization. Apa itu bentuk peradaban? Agama dan suku akan menjadi faktor konflik. Itu ramalannya Samuel Huntington benar di Timur Tengah. Di Timur Tengah benar enggak? Benar. Di Indonesia mari kita tolak, tidak benar Indonesia. Di Timur Tengah satu bahasa, satu bangsa Arab, bahkan agamanya Islam, konflik sudah puluhan tahun. Irak sudah 1,5 juta orang mati, Suriah sudah 500.000, Aljazair sudah mulai sekarang, Sudan lagi mulai sekarang, Libya belum selesai. Mereka lupa sebagai satu bangsa, hanya yang ada suku dan politik. Di kita sekian suku, sekian budaya, sekian agama, kita sadar sebagai satu sadar sebagai satu. Kenapa? Berkat ada hubbul waton minal. Terjemahnya, nasionalisme bagian dari iman. Saudara beriman harus nasionalis. Saudara nasionalis harus beriman pada Tuhan. Berarti itu luar biasa Hasyim Asy'ari jasanya, nggak sembarangan. Itulah puncaknya Islam Nusantara. Yang tidak paham, minggir. Saya tetap maju. Dikira saya takut apa? Saya tidak pernah takut pada siapapun. Saya tidak pernah takut. Ngancam nggak kurang-kurang. Tidak takut. Yang ngalem nggak kurang-kurang. Nggak sombong. Kaila ta'su ala ma fata wa la tafru bima ata. Dipuji saya nggak sombong, dicaci dan saya tidak takut. Hanya kadang-kadang takut pada istri saya, kadang-kadang. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Ketua Umum PBNU akan datang, harus tidak pernah takut pada siapapun. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. A'azzakumullah. Yahfadzukum min al-ahad wal afat wal mahal wal fitan. Ya'khudh bi aydikum min fi salah wal khair wal najah wal barakah. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrima ar-rajima karimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Kita yakin Nabi Muhammad akan selalu menggandeng tangan kita. Yakin tidak? Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau kita mendapat pertolongan Rasulullah, macan harimau akan menjadi kucing.
Intal usdu fi ajamiyat tajmi. Kalau kamu bantu Rasulullah, ditolong Rasulullah, tidak pernah takut. Kenapa? Macanya sudah jadi kucing. Wallahul muwaffiq lit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa ya, mohon berkenan sekalian doa. Ini aja ya, sekalian doa. Saya balik sepuh ya. Kan yang lainnya Gus ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi'udwatan fariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil raghaib wa hasna khatim istasawama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'da'i malakum burana illam yakun bika ghadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afatika ya awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa asal 'alaihi amru dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal hubba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana' wa la yarfa'u dzal jaddi minka jadd ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin anta rabbul alamin warhamur rahimin biha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam ya man huwa hunu qawfun adummahum ma'un amin wa ma muhammadin illa rasul qad khalat min qabli rasul Allahumma dina min 'indik wahfid 'alaina barakatik wa ashghal min rahmatik wa dibna baina yadik Allahumma minka wa ilayka innaka 'ala kulli syai'in qadir inna nas'aluka khairal masa wa khairas sabah wa khair ma jara bil qalam wa khair qada wa khairul qadar Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf ala yash'uranna bikum ahada dhalika liman khasya rabbah Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asyari waraqat wala fil afsami harakat illa wahya bika 'arifat ولك مشاهدات وعليك الدالات وفي ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لنهضة العلماء قلوب المخلوقات سخر جمعيتنا قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بأسرهم علينا والبسنا قبولا بسلماها اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل وبفضلك الكريم وجودك العميد وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin, matur suwun sangat atas ngaji kebangsaannya ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan cita kita kepada bangsa dan agama kita. Dan mohon informasikan bahwa ini masih belum berakhir, kita akan lanjut papat dan kita yang nom-nom yang muda-muda di sini masih melanjutkan dialog. Dialog dipimpin oleh Gus Maksum dari Langitan.